mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan misi itu kepada murid-muridnya. Tetapi kalau kita baca di kitab-kitab selanjutnya, yaitu di kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus, mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa itu? Untuk memimpin kita di dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mengira bahwa kita ini ditinggalkan sehingga kita di dalam hidup Kristen kita menjalaninya sendirian. Tidak. Tetapi menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 16, Tuhan akan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menjalani hidup? Adalah dengan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apabila kita menjalaninya sesuai pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus, maka kita akan berhasil di dalam menjalani hidup kita. Maka kita akan mengambil pilihan-pilihan dan keputusan yang tepat, yang benar. Karena terkait dengan pimpinan ini, Bapak Ibu Saudara, ini terkait dengan pilihan-pilihan. Apakah kita akan mengambil pilihan yang etis atau yang tidak etis? Apakah kita akan mengambil pilihan yang bermoral, atau yang tidak bermoral? Apakah kita akan mengambil pilihan yang akan membuat karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, atau semakin jauh daripada Kristus? Apakah pilihan-pilihan kita akan membuat kita lebih misional, akan membuat kita lebih hebat di dalam melayani Tuhan, atau sebaliknya kita menjadi semakin duniawi dan semakin meninggalkan pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara? Hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita memberikan diri kita dipimpin oleh hawa nafsu kita, dan bahkan lebih buruk lagi, kita memberikan diri kita dipimpin oleh godaan-godaan setan. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Mari kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, kita ini anak-anak Allah. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-14. Kalau tidak ada kitab suci, bisa lihat di handphone suci. Karena di handphone sekarang sudah ada Alkitab. Mari kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar dipimpin Roh Allah, oh ya, cukup mengerti. Tapi tentang anak Allah, apa yang dimaksud dengan anak Allah? Mengapa kita disebut anak Allah? Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan bingung, jangan bimbang. Saya kasih tips yang paling terbaik di dalam membaca Alkitab. Mau tahu? Amin? Saya kasih tips membaca Alkitab, walaupun nggak sekolah teologi seperti saya, sampai jauh-jauh sekolah teologi, sampai ke Kanada saya belajar, kita bisa mengerti Alkitab. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengerti kenapa Bapak Ibu disebut anak Allah? Saya kasih tipsnya.
Kalau mencari tahu arti daripada teks, arti daripada kata, arti daripada frasa di dalam Alkitab, Bapak Ibu nggak harus mengerti bahasa Yunani, nggak harus mengerti bahasa Ibrani. Menarik kan? Saya belajar ini dari profesor saya. Mudah sekali caranya. Caranya apa? Caranya jangan hanya baca di ayat itu, Bapak Ibu Saudara. Harus lihat ayat sebelumnya, harus lihat ayat setelahnya. Itu yang disebut dengan analisis teks. Menarik ya? Hari ini kita belajar seperti belajar teologi. Itu disebut dengan analisis teks. Mari kita lihat ayat sesudahnya, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Menjadikan kamu apa, Bapak Ibu Saudara? Anak Allah. Jadi apa yang menjadikan kita anak Allah? Adalah ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita dan Dia diam di dalam kita. Kita menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, itu berarti bahwa kita adalah anak Allah. Saya kasih tahu bagaimana proses kita diselamatkan. Mau tahu? Kurang jelas. Saya mau ikut-ikut Kak Desi ini, harus tanyanya yang jelas. Ya kayak kita disuruh joget-joget gini ya. Harus jogetnya yang kenceng gitu ya. By the way, joget-joget saya kurang bagus. Saya bagusnya ngajar-ngajar, joget-joget kurang. Ya. Mau tahu? Begini caranya kita diselamatkan. Tadi voice of Pentecost sudah jelas. Kalau perhatikan betul-betul itu sudah jelas, Bapak Ibu Saudara. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita. Bagaimana prosesnya ini saya akan jelaskan. Tuhan memilih kita. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Lalu Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus menggugah, Roh Kudus menyadarkan kita. Dan ketika kita mendengarkan firman itu, kita tergerak dan kita percaya. Jadi firman dan Roh Kudus itu selalu bekerja bersama-sama. Ini yang disebut dengan iluminasi. Bapak Ibu Saudara nggak harus hafal ayat ini. Ama nggak harus hafal kata iluminasi ini. Tapi jelas ya, kita mendengar firman, lalu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, lalu hati kita terdorong untuk percaya, dan ketika itu kita terakses dengan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Amin. Begitu prosesnya. Itu sebabnya kenapa perlu membaca Alkitab, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Itu sebabnya kenapa kita perlu untuk terus melakukannya, supaya kita semakin bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Ada benih yang ditabur di pinggiran jalan, ada benih yang ditaburkan di batu-batu, ada benih yang ditaburkan di semak belukar, ada benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu seperti kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita terdorong untuk percaya, kita merespon dengan percaya, ketika itu kita terakses dengan keselamatan.
Dan kemudian kita terus bertekun di dalam Tuhan, dan kita akan bertumbuh semakin lama, semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin lama semakin bagus karakter kita. Semakin lama semakin kita menyerupai Kristus. Semakin lama seorang suami semakin menjadi suami yang baik. Semakin lama seorang pengusaha semakin menjadi pengusaha yang baik. Semakin lama seseorang belajar, siapapun, apapun profesinya, menjadi semakin lama semakin baik. Itu yang disebut dengan, ini agak-agak sulit tapi nggak harus dihafal. Ini yang disebut dengan progressive sanctification, atau di dalam bahasa Indonesia pengudusan yang progresif. Kita dikuduskan terus menerus, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bedakan antara pengudusan dengan pembenaran. Pengudusan dan pembenaran itu berbeda, walaupun kedua-duanya itu saling terintegrasi, saling mendukung. Pembenaran itu hanya satu kali, Bapak Ibu Saudara. Kita dibenarkan oleh Tuhan hanya satu kali. Hanya satu kali kita dibenarkan. Pembenaran itu tidak terus-menerus dalam diri kita. Satu kali. Tetapi pengudusan itu setiap hari terus-menerus. Pembenaran hanya satu kali. Kristus mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, kita percaya, kita beriman, itu kita sudah dibenarkan. Tapi pengudusan, yaitu terkait dengan bagaimana kita semakin baik, itu terjadi setiap hari dalam hidup kita. Tadi ada satu ayat yang dibacakan di dalam VOP, dikatakan di situ bahwa, ya ini masih ada di pasal ini, Roma 8 ayat 28, mari kita lihat. Ya, kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Masih bersemangat ya? Oke, kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan terus mendatangkan kebaikan dengan atau melalui berbagai situasi. Enak, mudah, susah, penuh tantangan. Tujuannya apa? Supaya kita dikuduskan, supaya kita menjadi semakin baik. Kalau di VOP bahkan dibaca lagi ayat 29-nya. Supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Baik, kita lihat slide berikutnya. Itu tadi baru pendahuluan aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita lihat. Nah, ini tadi gambar penabur benih ya. Seperti itu kira-kira ilustrasinya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dikatakan di VOP tadi, pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Bisa lihat nanti ayatnya, saya nggak sempat baca ini. Ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca. Kalau perlu PowerPoint-nya nanti bisa minta dari saya, atau nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan Ibu Gembala ataupun multimedia, boleh juga. Efesus 2 8 sampai 9. Itu ada ayatnya ya. Kemudian Roh Kudus bekerja di awal kehidupan iman. Nanti bisa lihat yang saya katakan tadi, ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Ya, jadi firman dengan Roh Kudus itu selalu sama-sama kerjanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sama-sama kerjanya? Karena firman itu dihasilkan Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu kalau mau tahu ayatnya 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Jadi semua yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara bukan ngarang-ngarang. Semua ada dasar Alkitabnya. Amin. Bisa lihat 2 Petrus 1 ayat 20-21 bahwa yang menghasilkan firman itu adalah Roh Kudus. Sehingga bagaimana dia bekerja dalam hidup kita, bagaimana firman bekerja dalam hidup kita adalah ketika kita mendengarkan dan firman
itu bekerja dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Next slide. Nah, Roh Kudus juga adalah jaminan keselamatan. Tadi saya sudah katakan, mengapa kita disebut anak Allah? Karena Roh Kudus eksis, hadir, diam di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita menjadi anak Allah. Itu yang membuat kita menjadi anak Allah. Bisa lihat ayatnya di situ, ya. Dan saya akan bacakan ayat setelahnya. Tadi kita belajar analisis teks. Kita lihat ayat yang ke-16. Tadi saya sudah baca ayat 15, saya baca ayat 16 sekarang. Ya, atau sama-sama kita baca ya, supaya semua berpartisipasi. 3, 2, 1. Roh itu berseru, ya Abba. Oh maaf, ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi. Ya, ketika dia hadir, ketika diam di dalam diri kita, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi yang menarik lagi adalah di ayat 17. Kenapa? Karena kalau anak itu dapat hak waris. Amin. Dapat warisan. Kalau kita sering nonton sinetron, kita akan lihat bagaimana anak dapat warisan, yang tidak anak tidak dapat warisan. Ya. Nah, di sini kita lihat ayat 17 bicara tentang warisan. Saya bacakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Senang nggak Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu menjadi ahli waris orang kaya? Siapa yang senang jadi ahli waris? Elon Musk. Misalnya Elon Musk ini minta Bapak Ibu jadi salah satu ahli waris, minta tanda tangan, dikasih tiket ke Amerika untuk tanda tangan. Senang nggak? Senang ya? Bapak Ibu Saudara, siapa yang lebih hebat, Elon Musk atau Tuhan? Bapak Ibu Saudara adalah ahli waris Tuhan. Puji nama Tuhan, amin. Kita anak Tuhan, kita ahli waris Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat. Kita perlu mengingat itu. Ya, anak Allah. Jadi kalau ada masalah di dunia, kita ingat apa? Kita ahli waris Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut kitab Mazmur, usia kita ini nggak panjang. Rata-rata itu cuma 80 tahun. Jadi kalau ada AI atau AMA yang sudah lewat 80 tahun, berarti di atas rata-rata. Amin. Ada nggak yang di atas rata-rata di sini? AMA berapa? 86 di atas rata-rata. Berikan semangat buat AMA ya. Kalau ada kita di atas 80, itu udah di atas rata-rata. Rata-rata cuma 80. Belakangan sudah ada COVID, ada macam-macam, sudah di bawah 80. Kalau kita bisa di atas 80, luar biasa. Maksud saya dengan mengatakan umur apa, Bapak Ibu Saudara? Kita di dunia ini nggak lama. Nggak lama. Buat yang muda, mungkin yang usia 20 tahun, kalau rata-rata 80, berapa tahun lagi berarti? 60. Setelah itu mau ngapain? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ahli waris, tinggal tunggu 60 tahun lagi dapat warisan dari Tuhan. Amin. Itu adalah hal yang luar biasa. Kita adalah ahli waris. Ahli waris itu harusnya menjadi sukacita dan penghiburan untuk kita. Amin. Kita perlu merenungkan, apakah kita telah menerima keselamatan melalui iman kepada Kristus. Saya percaya banyak di antara kita sudah menerima anugerah
oleh iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Next slide. Pengudusan proses hidup di tengah tantangan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tadi saya sudah katakan, ada ayat tambahannya lagi di situ. Semua yang saya katakan ini semuanya ada dasar Alkitabiahnya. Saya nggak hanya belajar hanya ketika saya mau berkhotbah di sini. Saya sudah belajar dari usia saya 17 tahun, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang usia saya nanti Februari usia saya 50 tahun. Saya sudah belajar 33 tahun. Ini bukan ajaran asal-asal. Ini semua ada dasar Alkitabiahnya. Amin. Next slide. Tantangan internal. Ketika kita bicara tentang dipimpin oleh Roh Kudus, itu ada tantangan internal. Kenapa? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga selalu ada dua godaan. Apakah ada dua pilihan? Apakah kita akan mengikuti hawa nafsu kita atau kita mengikuti kehendak Allah? Selalu begitu. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara mungkin mengingat bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi godaan dan tantangan hidup. Selalu ada dua pilihan. Mau marah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak bijaksana, atau mau melakukan hal-hal yang bijaksana. Seringkali pilihannya itu. Apakah kita akan mengikuti keinginan daging sebagaimana dikatakan oleh Galatia pasal 5, atau kita mau mengikuti keinginan Roh Kudus? Selalu begitu. Itu adalah tantangannya. Apalagi tantangan eksternal. 1 Yohanes 2 ayat 16. Selain tantangan di dalam diri kita, kita juga seringkali atau tidak jarang menghadapi tantangan eksternal. Maksudnya tantangan dari orang, dari pihak lain, dari hal-hal yang di luar diri kita. Bukan hal-hal yang di dalam diri kita. Dan itu juga bisa mempengaruhi kita. Tetapi apakah pertanyaannya? Apakah yang kita pilih ketika kita menghadapi godaan internal maupun eksternal? Dari orang lain, begitu juga dari dalam diri kita. Apakah kita akan mengikuti pimpinan Roh Kudus, atau kita mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging? Selalu itu pilihannya, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini, saya percaya kita akan menghadapi ini. Godaan dari dalam diri, godaan dari eksternal. Bapak Ibu Saudara, sebab itu kita perlu kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita perlu bergantung kepada Tuhan agar pilihan-pilihan kita benar adanya, agar pilihan-pilihan kita benar-benar membantu kita bertumbuh, membantu karakter kita, membantu kita semakin dekat dengan Tuhan, membantu kita semakin efektif dalam pelayanan kita. Next slide. Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengaruniakan kita. Mengapa dia mengutus Roh Kudus? Supaya ada yang menuntun, yang memimpin kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ingat bagaimana keselamatan itu dikaruniakan kepada kita. Saya pernah ajar beberapa minggu lalu. Bapa yang mengutus, Kristus yang mengeksekusi keselamatan, penebusan, Roh Kudus yang memberi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyerahkan hidup kepada tuntunan Roh Kudus dalam menghadapi tantangan, baik itu dari dalam diri kita, begitu juga dari luar diri kita. Agar apa? Agar kita tetap berada di dalam jalan yang benar, berada di jalan yang sebagaimana Tuhan hendaki dalam hidup kita. Kita akan menjadi seperti pohon itu, Bapak Ibu Saudara. Semua gambar itu sudah saya sesuaikan. Gambar itu kalau kita lihat, ada angin yang kencang, ya, ada awan-awan di atas pohon itu, anginnya kencang. Tetapi Bapak Ibu lihat akarnya bagaimana?
Akarnya sangat kuat. Sehingga walaupun dia goyang-goyang-goyang, dia tidak akan putus. Pohon itu tidak akan tercabut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita semakin lama, semakin dewasa di dalam Tuhan, ada godaan, ada tantangan, kita mungkin bisa goyang-goyang tapi tidak jatuh. Ya, goyang-goyangnya mungkin seperti cuma nari-nari seperti tadi ya. Tapi nggak sampai jatuh, cuman goyang-goyang, lay-lay gitu ya. Tapi nggak jatuh, tapi nggak tercabut. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Dan itu adalah kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang mau kuat di dalam Tuhan? Angkat tangan. Amin, haleluya, amin. Next slide. Mengapa kita memerlukan disiplin rohani? Tadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan VOP, sama juga penjelasannya dengan di sini. Saya nggak janjian dengan VOP ya. Saya nggak janjian dengan Departemen Teologi GBI. Tapi saya mau katakan apa yang dijelaskan itu tadi benar, Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, benar keselamatan itu adalah anugerah Allah oleh iman dalam Yesus, tetapi kita perlu melatih diri kita. Amin. Kita perlu melatih diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi ada perumpamaan tentang benih dan penabur. Bapak Ibu Saudara yang mengerti pertanian atau punya perkebunan di sini, saya mau tanya, habis kita taruh benih, kita ngapain? Tinggalkan? Rawat. Apa yang kita lakukan? Kita kasihlah pupuknya, kita siramlah, kita rawatlah, kita jagalah, kita jauhkan dari hama dan lain sebagainya. Benar? Itu adalah seperti disiplin rohani. Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, tetapi kita perlu melatih diri kita. Siapa yang suka nonton film Spider-Man, anak-anak muda? Ada yang suka nonton film Spider-Man? Saya kasih ilustrasinya seperti Spider-Man. Waktu Spider-Man mempunyai kemampuan untuk loncat sana, loncat sana, langsung jadi nggak? Enggak ya? Dia lempar dulu, wah bisa. Lalu dia terbang, ya. Lalu kemudian dia terbang lebih jauh. Seperti itulah yang dimaksud dengan disiplin rohani. Waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita percaya kepada Yesus, kita nggak langsung hebat. Kita nggak langsung jadi orang yang disiplin. Yang pemarah nggak langsung jadi sabar. Dan lain sebagainya. Kelemahan nggak langsung berubah jadi kekuatan. Itulah sebabnya kita perlu yang disebut dengan progressive sanctification ataupun disiplin rohani. Kita perlu pengudusan yang terus-menerus dalam hidup kita. Kita perlu terus berjalan bersama Tuhan. Kita dibimbing, dituntun, ditumbuhkan oleh Tuhan. Semakin lama, semakin baik. Itulah yang disebut dengan disiplin rohani. Disiplin rohani akan membantu kita memanifestasikan karakter-karakter yang disebut di dalam Galatia pasal 5. Yang disebut dengan buah-buah apa? Ada yang ingat? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang menikah, kalau mau memanifestasikan ini, perlu banyak latihan. Anak muda, kalau mau memanifestasikan ini, harus banyak latihan. Yang bekerja, yang berusaha, apapun konteks kita, harus banyak-banyak latihan sehingga karakter-karakter itu semakin termanifestasi. Tetapi kalau kita tidak melatihnya dan membiarkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada keinginan daging, maka apa yang akan terjadi?
karakter kita semakin jelek. Hidup sosial kita, relasi kita dengan anggota keluarga semakin jelek. Kita akan mengalami konflik karena godaan-godaan yang berdosa, karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan berkat Tuhan adalah berkat karakternya juga, adalah berkat relasi yang baik, karena semua anggota keluarga kita mempunyai karakter yang baik. Itulah berkat Tuhan. Salah satunya. Tanpa itu bagaimana kita bisa mempunyai relasi yang baik? Tanpa karakter yang baik, bagaimana kita mempunyai relasi yang baik? Bapak Ibu Saudara, bagaimana mempunyai relasi yang baik? Mengapa kita mempunyai relasi yang baik? Adalah karena karakter kita baik. Amin. Kalau karakter kita buruk, bagaimana kita mempunyai relasi yang baik? Tidak bisa. Kita menjadi orang yang sombong. Kita tidak rendah hati. Kita tidak mengasihi. Kita egois. Bagaimana mempunyai relasi yang baik? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi dalam keluarga. Tidak mungkin itu terjadi dalam komunitas. Karena itu kita perlu untuk memanifestasikan itu melalui disiplin rohani. Amin. Disiplin rohani perlu agar kita tidak lemah dan tidak salah memilih dalam hidup kita. Ada ayatnya. Agar apalagi? Agar mendapatkan manfaat dan berkat. Tadi juga saya udah jelasin, ada ayatnya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Agar apalagi? Agar menghindari hambatan dosa. Seringkali kita nggak bisa dapat berkat itu karena ada dosa. Kita nggak bisa punya relasi yang baik karena ada dosa. Dosa itu jadi penghalang. Makanya harus kita tinggalkan supaya dapat berkat dari Tuhan. Amin. Next slide. Mengapa disiplin rohani diperlukan? Untuk menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus. Tadi kita sudah bahas Roma 8 ayat 29. Ada lagi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Aplikasinya dalam hidup kita, membangun disiplin rohani dalam doa, firman, dan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus tekun, rajin berdoa, membaca firman, dan taat. Tentang berdoa, nanti lain kesempatan saya akan jelaskan bagaimana berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Amin. Saat ini nggak sempat, tapi cukup saya jelasin dulu. Baca firman, doa. Baca firman itu seperti mendengarkan kehendak, mendengarkan perkataan Tuhan. Berdoa itu seperti berbicara kepada Tuhan. Lain kali saya akan jelasin itu. Next slide. Nah, beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, dalam tahun ini, Bapak Gembala Pendeta Husin Alai mengirim saya dua file. Dua file dari GBI Pusat. Yang dibagikan adalah tentang kultus yang berasal dari Korea. Oke, anak-anak muda, kita boleh dengarkan K-pop, tapi jangan ikuti kultus ini ya. Kultus yang pertama namanya Darak Bang. Ya. Kultus yang kedua namanya adalah Shin Sonji. Nah, itu kan kedengarannya seperti Korea-Korea ya. Boleh ikut-ikut nonton film, drama Korea, tapi jangan ikuti dua kultus ini. Dan ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Dan ini dapat diindikasi, dapat diketahui, dapat dikenali dengan mudah. Apapun kultusnya, kita dapat mengetahui dengan mudah. Mau tahu jawabannya? Walaupun belum dengar tentang Darabang, walaupun belum dengar tentang Shin Sonji, kita sudah tahu ini kultus. Mau tahu jawabannya? Yes, saya terinspirasi dengan Desi tadi. Mau tahu jawabannya? Cuman saya nggak suruh nari-nari lagi. Nah, kalau mau tahu
Apakah sebuah komunitas, apakah sebuah organisasi adalah kultus? Kalau mau tahu seperti ini. Dia mempunyai eksklusivisme yang ekstrim. Saya jelasin apa yang saya maksud. Dia akan mengatakan hanya kita yang benar. Bukan paling benar, hanya kita satu-satunya yang benar. Kalau udah kayak gitu, udah jangan gabung. Itu ciri-ciri kultus, Bapak Ibu Saudara. Darak Bang mengatakan, hanya lewat ajaran kita orang diselamatkan. Lewat ajaran lain enggak, berarti kultus. Jamin. Kedua, Shincheonji mengatakan hanya lewat Shincheonji orang bisa diselamatkan. Selalu begitu Bapak Ibu Saudara. Selalu bilang hanya kita yang diselamatkan. Lain-lain GBI JDC tidak selamat. Nah, kalau kayak gitu itu udah kultus. Pertama, ciri-cirinya. Kemudian itu akan berimplikasi dilanjutkan dengan sistem yang disebut dengan isolasi. Mari kita sebut sekali lagi sama-sama. Isolasi. Isolasi begini caranya. Kamu jangan ke JDC. Mereka tidak selamat. Yang selamat cuma kita. Itu isolasi. Gak boleh ke JDC. Tidak selamat. Tapi kalau mau tarik orang JDC boleh masuk ke kita. Hanya ke kita yang selamat. Itu kultus. Lalu dia akan bilang semua gereja-gereja tidak ada yang selamat, cuma kita diisolasi. Jadi jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana, cuma pergi ke sini. Lalu dia akan kontrol. Dia akan kontrol, dia lihat, oh ini dia udah nggak komitmen. Lalu dia akan menasihati, menegur supaya komitmen makin tinggi pada kultus dan kepada pemimpin. Biasanya begitu. Mengapa saya masukkan ini dalam pelajaran Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita mengikut kultus, kita bukan mengikut Roh Kudus. Kita akan mengikut sistem kultus. Kita akan mengikuti pemimpin-pemimpin yang biasanya otoriter. Biasanya manipulatif, banyak bohong. Tujuan supaya apa? Supaya komit terhadap kultus, supaya komit terhadap organisasi, komit terhadap pemimpinnya. Nanti lain kali kita bisa belajar. Tapi kita akhirnya tidak mengikuti Roh Kudus, tetapi mengikuti sistem kultus dan pemimpinnya yang otoriter. Kita ditipu, dibilang hanya selamat melalui Shincheonji, hanya selamat melalui ajaran Darak Bang, dan seperti itu. Next slide. Ya, kita akan seperti itu, boneka. Kita akan dimanipulasi, dikontrol. Saya sangat mengerti hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau udah kayak gitu nggak usah ikut. Oke? Kalau dibilang hanya lewat saya. Shincheonji bilang saya adalah Rasul Yohanes zaman ini. Hanya lewat saya selamat. Nah, udah kalau kayak gitu sudah nggak usah ikut ya. Banyak anak muda yang ikut-ikut karena apa? Karena dia ngajarin lah pelajaran-pelajaran gratis, ya macam-macam menarik supaya orang kena tipu ya. Nanti kalau mau lebih jelas bisa baca 2 file dari GBI Pusat. Amin. Next slide. Ya, waspada sistem yang menjauhkan kita dari firman Tuhan. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus adalah kebebasan yang sejati. Seperti burung itu ya, lepas daripada sistem kultus, lepas daripada pemimpin otoritarian. Sebaliknya kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin. Next slide. Kesimpulannya, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena itu adalah perjalanan dari keselamatan menuju pengudusan. Kemudian apalagi kesimpulannya, kita butuh disiplin rohani untuk hidup setia dalam iman. Next slide. Panggilan untuk kita, mari kita menerima keselamatan,
melalui iman dalam Kristus. Mari kita serahkan diri kita pada tuntunan Roh Kudus. Mari kita memulai memperkuat disiplin rohani kita. Amin. Tadi dikatakan doa baca Alkitab, termasuk kebaktian juga adalah disiplin rohani. Amin. Jadi kalau kita datang ke kebaktian itu juga adalah disiplin rohani. Kiranya kita semakin diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di awal tahun kami belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biar kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang layak untuk memimpin anak-anak-Mu kecuali Engkau. Pimpin kami dengan hikmat, dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat yang berasal daripada Engkau. Biar kiranya di tahun ini kami boleh berjalan sesuai seturut kebenaran dan kehendak Engkau. Biar kiranya kami boleh semakin kuat. Biar kiranya kami boleh semakin tekun di dalam disiplin rohani kami. Untuk kami terus berlatih, untuk boleh memanifestasikan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan pengajian-Mu. Biar kiranya Tuhan saja yang memimpin hidup